Jadi pembelajaran pada hari ini tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi. Jadi bioteknologi nanti ada konvensional dan ada yang modern. Jadi pada hari ini kita belajar tentang teorinya dulu. Besoknya kalian itu pasti akan praktek tentang mengenai bioteknologi ini. Oke, pada hari ini kita alur pembelajarannya membaca 10 menit pada buku paket IPA SMP, kemudian duduk sesuai kelompoknya. Dan ketiga, itu nonton video YouTube mengenai materi dan menyesuaikan pada komputer yang dapat digunakan. Jadi, setelah kalian tadi membaca buku paket IPA tentang materi bioteknologi, nanti kalian kan nonton di YouTube. Jadi kalian bandingkan materi yang kalian dapat di buku paket IPA dan buku paket di YouTube. Saya tidak mengandalkan kalian harus sempurna secara detail, bisa membandingkan yang bioteknologi konvensional atau modern. Yang saya harapkan pada adik-adik percaya diri atau mampu mengemukakan pendapatnya. Boleh? Boleh. Oke. Kemudian nanti ini tiap kelompok memaparkan dan membandingkan materi pada media belajar buku dan YouTube mengenai materi apa? Oke. Terima kasih. Boleh. Oke, silakan matikan semua YouTube-nya. Oke, matikan YouTube-nya. Sudah? Oke. Kira-kira kelompok siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang bioteknologi? Kelompok mana? Yang mau berani berbicara bioteknologi apa? Biar di sini saja. Ada? Biar satu orang yang berani. Saya berani. Bioteknologi. Ada? Iya, boleh. Boleh dibaca atau bagaimana asal dipahami. Ayo.
membaca buku dan menonton YouTube tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa bioteknologi adalah biologi. Gitu ya. Oke, boleh. Oke, continue saja. Perkenalkan nama siapa? Ayo. Dari kelompok mana? Oke. Oke, silakan. Iya. Oke, silakan. Jadi diperbesar namanya. Semua teman-temannya diperhatikan dulu, teman yang bawa presentasi. Perhatikan dulu. Oke. Silakan siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasi Dari namanya siapa? kajian biotechnologi yang Namanya siapa? disimak di video tadi. Nama dan kelompok? Nama saya Nurhaliza Mahmud dari kelompok 2. Ya, tetap. Kelompok 3. Pengertian bioteknologi. Ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang jasa. Makhluk hidup yang dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Agen bio. Oke, enggak apa-apa ya. Dan tak salah ya. Enggak apa-apa. Ayo, dan tak salah ya. Enggak apa-apa ya. Sukses dan tak salah. Iya. Enggak apa-apa ya. Yang pernah tak salah. Agen bioteknologi ada yang digunakan secara contoh bakteri sebagian DNA, enzim, sejarah bioteknologi. Louis Pasteur, seorang ilmuwan, menemukan pertama kali adanya mikroba adalah makanan. Oke. Silakan. Oke, sampai di mana kemampuan dibaca? Habis itu langsung lepaskan ke saya kalau sudah selesai. Bukan diliput gitu. Kalau sudah semuanya sudah selesai, langsung bilang sekian dari saya. Bioteknologi konvensional, alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih, menggunakan metode sederhana tanpa barang yang diproduksi. Biasanya digunakan fermentasi, yaitu prosesnya menggunakan racun atau bakteri. 2. Bioteknologi modern, alat yang digunakan sudah canggih berdasarkan penelitian menggunakan modern produk masa menggunakan enzim dan DNA. Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern antara buku paket dan yang dinonton di YouTube. Di buku cetak belum terlalu jelas dan masih belum lengkap, sedangkan yang di YouTube sudah lengkap dan jelas terlihat gambar, suara dan mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin melengkapi? Asal jangan yang dia bacakan saya baca ulang. Dilengkapi lagi yang dari yang selanjutnya. Contoh, temanya tadi yang berperan organisme apa gitu. Kan dia tadi juga belum menjelaskan contoh bioteknologi di pertanian, contohnya apa, peternakan apa. Ada yang mau menambahkan? Ayo jangan takut bersuara. Hah? Ya boleh. Boleh. Oke. Hah? Asal berani bersuara. Aku cuma mau melihat bagaimana keaktifan dan antusiasnya kalian. Ayo, semua harus berani berbicara.
Ya, kan tadi sudah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, mewakili dari kelompok 5. Nama saya Naila Saputri, ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teknologi konvensional dan kelebihan teknologi modern. Kelebihan kekurangan teknologi konvensional adalah kelebihannya yaitu biaya murah, teknologi sederhana, penerapan mudah. Dampak negatif adalah dipengaruhi keadaan alam, kebaikan sifat individu tidak terjadi, tidak menghasilkan bibit unggul. Kelebihan dan kekurangan teknologi modern adalah hasil bibit unggul, pencernaan rendah, hasil cepat, menghasilkan produk obat baru. Kekurangannya adalah daya tinggi, teknologi sulit, merusak ekosistem. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi yang melengkapi dari apa yang dijelaskan? Tidak apa-apa, biar sedikit, tidak apa-apa. Oke. Satu lagi. Kelompok siapa lagi? Contoh begini, contoh pada bioteknologi konvensional apa itu? Pembuatan ini. Baru contoh bioteknologi modern apa? Ada? Ini cewek megang buku buat berarti nih. Oke. Perkenalkan nama dan kelompok dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmani. Saya dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan seperti pertanian, kesehatan, antibodi, vaksin, proses pertanian menggunakan metode memperbanyak tumbuhan, modifikasi DNA agar lebih unggul dan tahan lama. Kesehatan, upaya menggunakan makhluk hidup, antibodi, kekebalan tubuh buatan berupa protein, vaksin, bahan untuk kesehatan imun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Masih ada lagi satu orang? Oke, ini oke berdiri. Tidak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smiranda, saya dari kelompok 1. Ingin memberikan kesimpulan saya tentang peranan bioteknologi bagi kehidupan manusia. Bioteknologi dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pertanian. Rekayasa organisasi tersebut mampu menciptakan bibit unggul, varietas tanaman unggul, biopestisida dan pupuk hayati yang ramah lingkungan. Dengan adanya perbaikan pertanian tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak ya. Ini mempresentasikan bioteknologi modern. Penggunaan mikroorganisme pada bioteknologi modern tidak langsung seperti bioteknologi konvensional, tetapi menggunakan mikroorganisme yang direkayasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Bioteknologi modern memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler atau molekuler, misalnya dalam bioteknologi reproduksi dan rekayasa genetika. Oke, tangan. Bisa lihat kelompok yang belum? Sudah semua? Sudah? Oke, sebelumnya terima kasih dan aku berharap semoga dan teman-teman yang lainnya juga bisa menggantikan yang mempersiapkan tadi dan yang lain bisa bersuara. Awalnya kami ini tidak langsung jadi gitu orang ini. Kami juga sama seperti kalian, diketawakan, diejek atau apa. Awalnya yang begitu, tapi setelah kita ke kampus terbiasa dari keadaan itu sudah terbiasa gitu. Jadi kita sudah tidak lagi pakai buku untuk menjelaskan, karena kalau kalian di kampus itu tidak membaca, tapi menjelaskan bagian-bagian. Contoh kayak bioteknologi konvensional modern bisa ditulis di papan, baru mau jelaskan. Gitu. Jadi dia tidak membaca. Apalagi kalau kalian ambil yang sudah akreditasi A, itu dia tidak lagi membaca, langsung poin-poin saja baru dijelaskan. Oke, kemudian kira-kira bioteknologi itu sebenarnya menurut teman-teman yang lebih simpelnya gitu apa? Lebih simpelnya? Yang lebih simpel itu semuanya. Kita mengenal ini bioteknologi, dia ciri-cirinya bagaimana? Contohnya berarti ada produk yang dibuat atau dihasilkan. Kalau bioteknologi konvensional itu lebih ke pembuatan orang dulu, tapi masih bisa juga digunakan orang sekarang untuk dalam pembuatan apa? Konvensional. Tapai atau tempe. tempe. Begitu. Kira-kira kalau mengenal tentang bioteknologi konvensional, adik-adik ada yang bisa memberikan suatu gambaran simpel ya, bioteknologi konvensional ini sebenarnya apa? Bioteknologi konvensional itu apa? Ya, langsung saja, bicara saja. Ayo. Yang mengandalkan jasa mikroba Ya. menggunakan alat. Apa? Langsung berbicara saja, langsung berbicara. Bioteknologi konvensional itu adalah apa? Mengandalkan jasa Oke, ada yang bilang ada yang bilang menggunakan alat sederhana, ada yang bilang menggunakan organisme, ada lagi yang bilang apa tadi? Menggunakan jasa mikroba. Kira-kira organisme mikroba yang digunakan pada bioteknologi konvensional yang seperti apa? Apa? Oke, diperhatikan dulu kemari. Coba kursinya menghadap masmu. Oke. Gagal kamu begini ya? Oke, bioteknologi konvensional. Tadi kan mengandalkan jasa organisme. Organismenya ini ada yang organismenya apa? Langsung bicara, organismenya apa? Oke, makhluk hidup, betul. Ada lagi contoh organisme. Ada? Kita bukan organisme. Organisme. Kita juga makhluk hidup, kita juga organisme. Tetapi kalau dikatakan mikroba, apakah kita mikroba? Bukan. Kenapa? Kenapa? Karena mikro, apa artinya mikro? Kecil. Kalau makro,
Nah, besar. Jadi ada mikro, ada makro. Makro itu, nah mikro itu, nah contoh dari mikro apa? Nah, bakteri, apa lagi? Bakteri, apa lagi? Apa? Jamur, apa lagi? Yang kecil-kecil. Semut cuman dia yang bisa yang lebih kecil lagi gitu. Kan ada jamur, ada bakteri, ada virus. Masih ada lagi? Kuman. Oke, betul sudah. Oke, jadi mikroorganisme itu yang kecil. Mikroba itu yang digunakan pada bioteknologi konvensional itu yang bermanfaat, yang bisa digunakan untuk menghasilkan produk yang berguna untuk menghasilkan apa? Ini bioteknologi ini sangat bermanfaat jika kita pahami materinya. Jadi pada bioteknologi konvensional itu dia mengandalkan atau menggunakan organisme. Contohnya pada tempe dia menggunakan organisme apa? Tadi ada yang catat tadi. Yang itu. Rhizopus oryzae itu apa? Jamur atau bakteri? Jamur. Kalau tapai dia di jamur atau bakteri? Bakteri. Jadi sudah ada yang buat produknya kemarin? Ada. Keren. Jadi kalian nanti itu kan sedikit penyampaian kemarin yang saya lupa itu kalian buat video lebih bagusnya gitu. Karena kalau kalian cuma buat laporan kan bisa dianu jadi buat videonya lebih bagus. Karena nanti setelah kalian itu buat baru saya tag itu akunnya yang kampus mengajar bahwa ternyata kalian juga sangat aktif gitu. Setelah kita di sini bisa terangkat. Ternyata literasi di sini. Jadi kami program kampus mengajar itu fokus terutama literasi dan numerasi. Jadi literasi itu ini kemampuan membaca. Nah, kalau kita membuat sebuah proyek ini, itu bukan cuma membaca, menganalisis, memahami. Karena hasilnya kita akan menghasilkan itu produk. Jadi ada yang bikin TV, ada yang bikin tapai. Ada. Jadi pada tapai itu dia ada proses yang namanya anaerob dan aerob. Apa anaerob? Apa? Oke, buka halaman 58. Nah, ini kan tapai itu dia apa yang menggunakan bahan dasarnya? Singkong dan ketan. Singkong dan Ketan. baru singkong dan ketan ditaruh apa? Dengan taruh air? Tidak. Tidak? Dipakai air atau tidak? Tidak. Oh, kalau tape pakai air tidak? Oh, pakai singkong saja. Baru? Oh iya, taruh ragi. Oke, jadi itu kan singkong ini dia menghasilkan amilum. Tahu amilum itu apa? Amilum itu merupakan sebuah hasil produk yang digunakan yang dibuat oleh tumbuhan dari proses fotosintesis. Kamu tahu fotosintesis? Apa? Jadi fotosintesis itu proses tumbuhan menghasilkan makanan sendiri dari cahaya matahari dengan menggunakan apa? Iya, air, apa lagi? Karbon dioksida, apa lagi? Iya, oksigen karena apa lagi? Apa lagi yang sumber haranya digunakan sebagai tanah. Daun itu merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Gitu. Jadi fotosintesis itu terjadi pada daun, itu biasanya daun itu berwarna hijau. Itu kalau dalam ilmiahnya itu ada yang dinamakan dengan kloroplas. Apa kloroplas? Zat hijau daun. Jadi di situ nanti akan terjadi
tempat terjadinya fotosintesis nanti. Itu setelah terjadinya fotosintesis, kelebihan dari karbohidrat yang dibuat oleh tumbuhan itu akan disimpan dalam bentuk amilum. Amilum itu nanti itu bisa dilihat pakai apa? Apa itu? Dalam satu entah laki atau perempuan itu ada 22 autosom atau kromosom tubuh. Kromosom tubuh ini tidak akan menentukan jenis kelamin karena ada kromosom tertentu yang menentukan jenis kelamin, yaitu kromosom G atau gonosom. Jadi total kromosom gonosom ini satu pasang. Satu pasang ini artinya ada dua. Nah, kemudian ini kan umumnya. Nah, pada perempuan itu kromosom gonosomnya itu dikodekan XX. Paham genetika? Kan pernah belajar? Oke, genetika. XX ini merupakan simbol kromosom Perempuan. wanita. Perempuan tahu? Wanita. Oke. Sementara pasangannya pria, dia apa simbolnya? X, Y. Jadi pada pria ini X, Y. Kalau pada wanita? Nah, kapan kita mengetahui anaknya ini akan jadi pria atau perempuan gitu? Jadi yang menentukan jadi yang membawa sifat laki-laki dan sifat perempuan si pria. Jadi kalau pada sebuah hubungan suami istri, jangan disalahkan ini si wanita, karena yang menurunkan sifat pria itu ke karena dia bawa apa? Y. Karena dia bawa Y. Jadi misal kalau dia X bertemu Y akan jadi anak X. Misal kalau dia misal ini kan wanitanya sudah kromosom XX toh. Jadi pada pria ini XY. Jadi kalau Y kromosom Y ini yang masuk di sel telur akan menghasilkan anak berjenis kelamin laki-laki. Kalau dia kromosom X ini yang masuk ke sel telur akan menghasilkan anak berjenis kelamin perempuan. Nah, jadi si pria tidak boleh menyalahkan si wanita jika anak yang lahir tidak sesuai keinginannya gitu. Jadi salahkan si pria. Oke, pada semangka itu kan tadi ada disebutkan karena kelebihan kromosom. Nah, pada bioteknologi modern prinsipnya mengandalkan gen dan tadi ada yang baca enzim. Jadi enzim ini yang membantu cepat lambatnya apa? Oke, silakan cari. Enzim adalah Oke, silakan. Oke, katalis apa? Katalisinya Yang mempercepat apa? proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam satu reaksi kimia. Oke, jadi enzim ini dia berperan dalam cepat lambatnya reaksi. Ya, reaksi atau proses apa? Reaksi kimia. Kimia. Dalam tubuh. Jadi dia kan menambah atau mengurangi pada kromosom di semangka itu karena kromosomnya itu dia ditambahkan atau disuntikan pada tumbuhannya kromosom, jadi tertambah gitu kromosomnya sehingga akan menghasilkan semangka yang tanpa biji. Kemudian silakan dibuka lagi bukunya pada bagian bioteknologi modern.
Oke, pada halaman 67. Silakan dilihat pada paragraf kedua, bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Jadi contoh dari rekayasa genetika ini pada pembuatan apa tadi? Semangka tanpa biji. Nah, kira-kira kalau semangka tanpa biji itu kita tanam akan menghasilkan juga semangka yang tanpa biji. Itulah yang disebutkan dengan tadi teman tadi produksi bibit. Nah, jadi itu kelebihan dari bioteknologi. Nah, karena terciptanya organisme yang berbibit unggul. Itu pada pertanian. Kemudian pada peternakan ada 71 halaman 71 di mana rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Contohnya pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis. Apa mastitis? Oke, kasih besar suara. Mastitis apa? Penyakit pembengkakan apa? Pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Staphylococcus aureus. Oke, kira-kira pada yang dibacakan temannya tadi, apa yang disuntikan pada sapi sehingga hewan ini akan tahan terhadap penyakit? Apa yang disuntik? Apa Pak? Gen pengkode di halaman 71, gen pengkode enzim lisoptamin. Yang dari bakteri. Boleh.